Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jangan lupa bahagia biar imun kita tetap terjaga. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian pengembangan diri dan manfaatnya. Pengembangan kepribadian merupakan proses pengembangan diri yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, untuk mengasah kemampuan dan kompetensinya pada minat, bakat, serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Dilansir dari Pedoman dan Penyusunan Pengembangan Diri bagi Guru tahun 2019 oleh Adi Suprayitno. Pengembangan diri adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa. Pengembangan diri juga bisa didefinisikan sebagai pengembangan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Berikut adalah beberapa tokoh yang menyumbangkan pikirannya dalam teori pengembangan diri. Yang pertama adalah Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, pengembangan diri adalah suatu usaha individu dalam memenuhi kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan puncak di antara kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya. Yang kedua, Mike Slalin. Menurut beliau, pengembangan diri dapat dikategorikan pada usaha pemenuhan kebutuhan untuk berprestasi. Prestasi yang dimaksud bukan dalam ruang lingkup akademis saja, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat dan politik. Yang ketiga, menurut Erik Erikson, setiap orang menjalani serangkaian krisis psikososial. Pada suatu waktu, setiap orang memiliki rintangan emosional tertentu untuk mengatasinya. Pengembangan diri harus dilakukan dengan motivasi, mulai dari karir, spiritual, keagamaan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang sering meniatkan untuk melakukan pengembangan, tetapi sering tidak dilakukan dan berhenti begitu saja. Manfaat pengembangan diri. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa manfaat pengembangan diri yaitu: pertama, memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri ini akan membawa kita pada proses pengembangan diri yang berhasil, di mana diri sendiri menjadi tahu apa saja nilai-nilai keyakinan dan tujuan hidup yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Merasa lebih terarah jika sudah memiliki kesadaran diri mengenai apa yang akan dicapai, maka hidup lebih terarah. Kita akan lebih mudah membuat keputusan yang ingin kita capai dalam hidup.
Meningkatnya fokus pengembangan diri membuat kita lebih fokus dalam menjalani hidup. Rasa yang terarah akan membimbing kita pada tujuan yang diinginkan. Pengembangan diri membantu kita lebih fokus dan bekerja secara efektif, sehingga tidak terganggu seberapa banyak pekerjaan, tetap dapat terselesaikan dengan baik. Meningkatkan motivasi. Pengembangan diri membuat kita berkomitmen dengan perjalanan yang sudah ditempuh, sehingga membuat kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan motivasi yang ada. Motivasi diperlukan agar kita semakin bersemangat untuk melangkah ke tahapan selanjutnya, dan pengembangan diri akan membantu kita bisa melalui segala yang diperlukan. Menciptakan hubungan yang erat dalam hubungan dan interaksi yang kita lakukan dengan orang lain akan menyadari beberapa kekurangan yang ada di dalam diri kita. Pengembangan diri akan membuat kita menjadi pribadi yang mau mengoreksi diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga hubungan dengan orang lain di sekitar menjadi lebih baik dan erat. Cara untuk mengenali potensi dalam diri sebagai berikut. Beberapa cara yang dapat membantu dalam mengenai potensi dalam diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, kenali diri sendiri. Untuk bisa mengenali diri sendiri, kita buat beberapa daftar pertanyaan dan dijawab sendiri dengan jujur. Misalnya, hal apa yang membuat kita semangat? Apa yang membuat kita bahagia? Apa yang kita inginkan? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan dicoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan upaya untuk mengenali diri sendiri. Semakin banyak pertanyaan, semakin baik upaya yang dilakukan untuk mengembangkan diri kita. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup bisa terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Buat motivasi hidup untuk mencapai tujuan memerlukan hal yang dapat mendorong untuk selalu berusaha mewujudkannya. Buat daftar alasan-alasan mengapa kita harus mencapai tujuan itu. Positive thinking atau berpikir positif. Berpikir positif terhadap hambatan akan menjadikan evaluasi agar dapat lebih baik lagi ke depannya. Bertanya pada orang yang tepat. Orang terdekat bisa mengenali diri kita dengan baik karena sering berkomunikasi, misalnya orang tua, saudara kandung, teman akrab, dan lain-lainnya. Demikian, semoga kalian mencapai sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.